Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurdianti Muhajir SPD MPD, selaku dosen Fisika Dasar 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Susilawati dari kelompok 3. Mohon izin untuk memaparkan sedikitnya lanjutan materi dari potensial listrik. Yang pertama yaitu potensial listrik sebuah dipol listrik. Sebuah dipol adalah sepasang muatan titik dengan besar yang sama dengan tanda yang berlawanan. Dipol adalah sebuah susunan antara muatan positif dan negatif, dipisah dengan suatu jarak tertentu. Muatannya berlawanan tapi besarnya sama. Bisa ditulis dengan Q negatif sama dengan negatif Q dan Q positif sama dengan positif Q. Di mana kedua muatan ini nilainya sama tapi punya muatan yang berlawanan dan terpisah oleh jarak 2A. Nah, kita akan lihat pada gambar berikut. Ada dua muatan. Kemudian kita akan mencari potensial listrik pada titik P XY pada bidang XY yang ada pada gambar berikut. Kemudian kita asumsikan P positif sama dengan potensial titik P yang dihasilkan oleh muatan positif Q dan P negatif sama dengan itu dihasilkan oleh muatan negatif. Kemudian potensial listrik total di titik P itu kita tulis P sama dengan P positif ditambah P negatif sama dengan Q positif dikurangi R positif ditambah Q negatif dibagi R negatif, di mana R positif itu adalah jarak muatan Q positif ke titik P dan R negatif itu jarak muatan negatif Q ke titik P. Kemudian persamaan dari gambar berikut ini kita tulis menjadi R positif kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita tuliskan lagi menjadi R positif sama dengan akar dari X min A kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan R negatif kuadrat sama dengan X ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita tuliskan kembali menjadi R negatif sama dengan akar dari X ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, persamaan dari pi dikali Q R negatif dikurangi R positif dibagi R positif dikali R negatif, kita tuliskan menjadi pi sama dengan K dikali Q akar dari 1 dibagi akar dari X ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi akar dari 1 dibagi akar dari X ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika potensial sama dengan tak hingga di titik P, koordinat X sama dengan A, Y sama dengan 0, dan potensial sama dengan negatif tak hingga di P, potensial X sama dengan negatif A dan Y sama dengan 0. Nah, maka telah diketahui bahwa dipol yang terjadi secara alami itu memiliki panjang atau jarak yang sangat kecil, yaitu R lebih besar dari 2A, di mana titik R lebih besar dari 2A itu adalah jarak potensial dari sebuah muatan itu lebih besar dengan muatan negatif dan positif.
Adapun R negatif dikurangi R positif itu mendekati dengan 2A cos theta, dan R negatif dikali R positif mendekati R kuadrat. Dan persamaan dari koordinat XY yaitu bisa kita tuliskan menjadi pi sama dengan K dikali Q dalam kurung 2A cos theta dibagi R kuadrat. Yang selanjutnya ada momen dipol listrik. Momen dipol listrik adalah suatu keadaan yang menunjukkan sifat-sifat dipol alam medan listrik berdasarkan vektor. Keberadaan momen merupakan hasil dipol yang terdiri atas sepasang muatan listrik yang sama besar. Dalam perhitungan, masing-masing muatan diberi tanda yang berbeda. Kita bisa tulis P sama dengan 2AQ. Di mana P itu diukur dari arah momen dipol potensial titik P. Arah dari muatan negatif ke muatan positif dipol kita bisa tulis jadi vektor P sama dengan vektor PI, di mana persamaan itu kita bisa tulis menjadi P sama dengan K P cos theta dibagi R kuadrat. Yang selanjutnya yaitu energi potensial listrik dari sistem muatan titik. Misalkan Q0 bergerak di suatu medan listrik akibat beberapa muatan titik Q1, Q2, Q3, dan selanjutnya dengan jarak R1, R2, R3, dan selanjutnya dari Q0. Medan listrik total adalah jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh muatan-muatan individu. Dan kerja total yang dilakukan Q0 adalah jumlah kontribusi dari muatan-muatan individu itu. Nah, kita harus mengenal bahwa jika sebuah muatan, misalkan muatan positif titik terisolasi, biasanya dia akan mengeluarkan medan listrik secara radial ke semua arah. Namun, kita hanya akan meninjau dua titik. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Berangkat dari definisi beda potensial antara dua titik segitiga, pi sama dengan negatif integral E dot ds. Yang ditinjau yaitu titik A dan B. Kita akan jabarkan pi B dikurangi pi A sama dengan negatif integral dalam kurung kaki per R2 R dot ds. Karena kaki per R2 itu konstan, maka kita turunkan negatif Q integral ds cos theta per R2 menjadi negatif kaki integral dr per R2, sehingga integral dr per R2 bisa kita tulis sama dengan negatif kaki negatif 1 per R2. Selanjutnya negatifnya kita masukkan ke dalam, jadi kaki 1 per RB dikurangi 1 per RA. Nah, ini definisi dari kedua titik. Dari sini kita bisa lihat lintasannya tidak berpengaruh, hanya akhir sama awalnya saja. Jadi, medannya itu konservatif, yaitu tidak bergantung lintasan. Nah, kita ambil acuannya di titik tahingga. Jadi, pi A sama dengan 0 kurangi RA sama dengan tahingga. Nah, untuk rumus yaitu pi B sama dengan kaki per R. Ini rumus jika kita ingin mencari potensial akibat muatan titik di suatu jarak tertentu. Nah, jika kita ingin mencari dengan muatannya yang banyak, kita bisa memakai pi sama dengan K sigma QI per RI. Untuk yang selanjutnya yaitu potensial listrik dari konduktor yang dimuati. Konduktor muatan listrik dapat bergerak bebas di dalamnya. Nah, ada aturan yang sangat simpel untuk medan listriknya. Medan listrik dalam konduktor harus E sama dengan 0 untuk semua titik di dalam sebuah konduktor terisolasi. Tapi, jika konduktor diberi muatan lebih, maka muatan itu akan terdistribusi merata di permukaan. Nah, karena sebuah kelebihan muatan yang ditempatkan pada sebuah konduktor terisolasi
akan mendistribusikan diri pada permukaan konduktif tersebut, sehingga semua titik konduktor, baik di permukaan atau di dalam, itu memiliki potensial yang sama. Maka kita dapatkan Pf sama dengan Pi sama dengan integral Fie dot ds. Karena E sama dengan 0 untuk semua titik dalam konduktor, maka langsung didapatkan bahwa Pf dikurangi Pi untuk semua kemungkinan pasangan titik I dan F adalah konduktor. Selanjutnya yaitu aplikasi konsep materi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pemanfaatannya yaitu potensial listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah penangkal petir. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh lain pada pemanfaatan potensial listrik yaitu pada generator Pandegraph. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.